Hai, saya dengan Nungki, seorang mahasiswi yang masih aktif di program Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Pelita Harapan. Mari bergabung membangun generasi emas Indonesia, jurusan Teknologi Pendidikan, konsentrasi pendidikan PAUD Universitas Pelita Harapan mengundang teman-teman semua untuk menjadi bagian dari pelopor pendidikan anak usia dini yang inovatif dan berwawasan luas. Magister Teknologi Pendidikan Konsentrasi Pendidikan PAUD dirancang untuk mempersiapkan Anda menjadi pendidik PAUD yang profesional dan kompeten di era digital, memberikan Anda pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin dan menginovasi pendidikan PAUD di Indonesia, serta membuka peluang karir yang luas di berbagai institusi pendidikan, organisasi nirlaba, dan sektor swasta. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari gerakan yang akan membentuk masa depan generasi emas Indonesia bersama Universitas Pelita Harapan. Di semester 1 kita akan ketemu dengan teori belajar dan konsep mengajar, lalu ada desain kurikulum dan pembelajaran, teknologi pendidikan dan kinerja, dan filsafat pendidikan. Di semester 2 kita akan belajar tentang orientasi baru dalam pendidikan, evaluasi dan pengukuran, media pembelajaran, dan metodologi penelitian. Dan di semester 3, kita akan belajar karya tulis ilmiah, pertumbuhan dan perkembangan belajar anak, serta mengajar anak berkebutuhan khusus. Di semester 1 ada yang menarik nih. Di mata kuliah teori belajar dan konsep mengajar. Apaan ya? Di awal pembelajaran pada mata kuliah teori belajar dan konsep mengajar, kita disuguhi untuk memahami teori pedagogi, andragogi, dan hutagogi, karena ini sangat penting katanya dalam dunia pendidikan. Di hutagogi kita akan memahami karakteristik peserta didik, di mana di sini kita berfokus pada anak-anak dan remaja dan menekankan peran guru sebagai penentu pengetahuan. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pedagogi menekankan metode pembelajaran terstruktur seperti ceramah, demonstrasi, dan latihan. Dalam penyesuaian dengan kebutuhan masa kini, pedagogi dirancang untuk era tradisional di mana informasi terbatas dan guru memiliki peran yang sentral. Bagaimana dengan andragogi? Dalam memahami karakteristik peserta didik, andragogi dirancang untuk orang dewasa menekankan partisipasi aktif dan kemandirian belajar. Dan dalam peningkatan kualitas pembelajaran, andragogi mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih partisipatif seperti diskusi, simulasi, dan pemecahan masalah. Lalu bagaimana dalam menyesuaikan dengan kebutuhan masa kini? Andragogi lebih relevan dengan era modern, di mana orang dewasa belajar sepanjang hayat dan membutuhkan fleksibilitas. Ini nih yang gak kalah penting, yaitu hutagogi. Dalam memahami karakteristik peserta didik, hutagogi memperdayakan peserta didik sebagai agen belajar mandiri bertanggung jawab atas proses belajarnya. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, hutagogi memfokuskan pada pembelajaran mandiri dan kolaboratif, memanfaatkan teknologi dan sumber daya online. Dan di penyesuaian dengan kebutuhan masa kini nih, hutagogi cocok untuk era digital di mana informasi mudah diakses dan peserta didik perlu belajar secara mandiri dan adaptif. Apakah di UPH diterapkan hutagogi ini? Jurusan Teknologi Pendidikan UPH menerapkan teori hutagogi dalam beberapa aspek. Di antaranya, mahasiswa didorong untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif dalam menyelesaikan proyek-proyek nyata. Selain itu juga UPH memanfaatkan berbagai teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online dan simulasi untuk mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya juga sudah berpusat pada peserta didik di mana
Mahasiswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, menentukan tujuan belajar mereka sendiri dan mencari sumber belajar yang sesuai. Dan budayanya sudah belajar sepanjang hayat loh, karena di sini UPH selalu memupuk budaya belajar sepanjang hayat di mana mahasiswa didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri setelah lulus. Nah, ada juga nih contoh-contohnya. Contohnya nih di mata kuliah pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek pembelajaran yang inovatif. Selain itu juga penggunaan platform pembelajaran online, UPH sudah menggunakan Moodle untuk menyediakan materi pembelajaran, tugas, dan forum diskusi. Dan selain itu juga simulasi pembelajaran di UPH menggunakan simulasi untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep kompleks dalam bidang pendidikan. Nah, penerapan Hutagogi di UPH membantu mahasiswa menjadi pembelajar mandiri yang adaptif, kritis, dan kreatif. Selain teori-teori yang tadi yang sudah disebutkan, kita juga belajar banyak hal, yaitu tentang Piaget, Vygotsky, Skinner, Erikson, Gestalt. Semuanya ini sangat penting dan masih banyak banget yang kita pelajari di UPH ini. Yuk makanya cepetan buruan bergabung, nggak nyesel deh ada di UPH. UPH, always the smarter choice.